Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan beribadah dan memuji muliakan Tuhan. Mari kita bernyanyi, haleluya, aku memujimu Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Mari kita sama diri kita untuk terima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kita boleh menerima kekuatan yang baru dan biarlah firman itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyatakan Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau permata yang indah, tidak akan pernah kami lepaskan. Engkaulah harta yang berharga dalam hidup kami Bapa. Ajar kami mengerti isi hati Tuhan lebih lagi, sehingga hidup kami boleh senantiasa menyenangkan Engkau. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya, Engkau permata yang
Engkau baik dalam hidupku. Katakan ku mengasihimu Tuhan. Jesus, we need you, oh Lord. Yesus, domba mulia namamu. Lebih semua katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu Yesus. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Say Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name, worthy is your name, worthy is your name. You are worthy, worthy is your name. Terima kasih Tuhan, kami percaya namamu mulia, namamu penuh kuasa dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan katakan, Engkau yang sanggup untuk menyempurnakannya dalam hidup kami Bapa. Ajar kami menjadi anak-anak tunas remaja yang takut akan Engkau dan melakukan setiap kehendak-Mu di masa muda kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman yang akan disampaikan kepada kami pada saat kesempatan kali ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami berkati. Kak Ezra yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai hidupnya lebih lagi untuk bisa memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan waktu yang ada kami boleh gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami luaskan Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Salam teman-teman semua, puji Tuhan kita sama-sama boleh berjumpa kembali di hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya terima kasih untuk kakak-kakak tadi yang sudah melayani, yang sudah WL, yang sudah main musik, dan ya semua kakak-kakak yang tadi sudah melayani, diucapkan terima kasih. Nah teman-teman, saat ini kita menghadapi yang namanya situasi yang sebenarnya tidak menyenangkan atau tidak enak bagi kebanyakan orang, yaitu yang seperti kita ketahui sekarang di situasi di luar adalah pandemi virus corona. Jadi dalam situasi seperti ini banyak sekali hal yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Ada orang yang sedih, ada orang yang mungkin putus asa, kita nggak tahu. Ada mungkin orang yang mungkin saja merasa senang ketika pandemi ini terjadi. Misalnya anak-anak sekolah yang setiap hari harus pergi ke sekolah, habis itu balik lagi ke rumah, pergi lagi ke sekolah besoknya, terus balik lagi ke rumah. Kalau sekarang karena pandemi jadi semuanya diliburkan, semuanya boleh di rumah, boleh sekolah dari rumah, boleh kuliah dari rumah, kerja dari rumah, akhirnya lebih santai lah hidupnya. Jadi ada orang yang mungkin rasa senang, tapi ada juga orang yang rasa sedih. Selama ini aku ke kantor, tapi sekarang nggak ke kantor, kangen teman-teman. Selama ini aku ketemu teman-teman di sekolah, sekarang nggak pernah ketemu lagi teman-teman yang di sekolah. Aku pengen ketemu lagi sama mereka, tapi nggak bisa karena larangan pemerintah, jadi nggak boleh ketemu lagi di sekolah gitu kan. Tapi nggak masalah,
meskipun keadaan sekitar seperti itu, ternyata emosi manusia ini sangat berubah-ubah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya bagi kita semua adalah ketika kita menghadapi perubahan situasi, perubahan pikiran, perubahan perasaan, apa yang kita lakukan? Ada orang yang kemudian mencari hal-hal tertentu untuk melampiaskan keinginannya. Ada orang tertentu yang ketika mengalami perubahan perasaan, perubahan situasi, dia ngerasa nggak enak. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Ini yang akan kita bahas. Tentang satu kata yang memiliki 6 huruf. Apa itu? C-U-R-H-A-T. Yang dibaca curhat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu kata, yaitu kata curhat. Kata curhat ini merupakan istilah yang cukup terkenal di kalangan anak muda, gitu kan? Karena kata ini sebenarnya bukan kata yang baku sebenarnya, karena ini adalah penggabungan dari dua kata. Curhat. Curhat itu seperti yang kita ketahui, ada kata curah dan hati. Jadi maksudnya ketika orang curhat, maksudnya itu adalah seseorang sedang mencurahkan, menuangkan isi hatinya. Nah itu kan. Jadi misalnya kakak lagi seneng gitu karena dapat sepeda baru dari orang tua. Wih, seneng banget dapat sepeda baru. Pas ketemu temen, kamu tahu nggak? Aku tadi dibeliin sama mamaku loh. Aku punya sepeda baru. Nah itu namanya curhat. Kita mencurahkan isi hati kepada orang lain. Nah, atau mungkin lagi sedih. Misalnya kakak lagi jalan, tiba-tiba nggak sengaja kesenggol orang, jatuh, uangnya jatuh juga. Nanti sudah di rumah baru nyadar, loh uangku jatuh, uangku hilang. Akhirnya kak sedih, putus asa, nggak punya uang, nggak punya dompet, nah gitu. Lalu ketemu orang tua, ngomong ke mama misalnya, ma, tadi aku di jalan, terus aku jatuh, dompetnya jatuh, di dalam dompet ada uang banyak, sekarang dompetnya hilang, uangnya hilang. Nah itu berarti kakak sedang curhat kepada orang tua tentang kesedihannya kak, nah gitu kan. Teman-teman juga pasti sering curhat, mungkin kepada orang tua, mungkin kepada teman, atau ke siapa saja, bisa saja kan. Nah, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang sering juga curhat. Curhatnya ke siapa? Curhatnya ke Tuhan. Tokoh ini bernama Daud. Nah, kita akan lihat sama-sama seperti apakah Daud itu ketika dia curhat kepada Tuhan. Contohnya, ketika Daud ingin bertanya, dia ingin menghadapi sesuatu, menghadapi situasi yang belum pasti, tapi dia curhat, dia pengen tahu apa jawabannya Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal 5, 2 Samuel pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Nah, kita tidak akan baca semua, kakak akan ringkas saja perikop ini. Jadi peristiwa ini terjadi ketika Daud baru saja diurapi menjadi raja. Nah, ketika itu Daud diurapi menjadi raja dan kabarnya itu ternyata didengarkan oleh orang-orang Filistin. Ketika orang Filistin mendengar Daud diurapi menjadi raja, orang Filistin kemudian ingin menyerang bangsa Israel. Nah, ketika orang Filistin ingin menyerang bangsa Israel, otomatis Daud sebagai raja, dia yang memimpin peperangan dan dia juga sebagai orang yang terkenal hebat dalam peperangan, Daud memimpin peperangan. Nah, Daud ini sebenarnya orang yang sudah hebat berperang. Dia terkenal dengan kehebatannya dalam menggunakan dalam peperangan gitu kan. Seperti yang kita ketahui, contoh peristiwa ketika Daud mengalahkan Goliat gitu kan. Itu peristiwa yang sangat besar dan akhirnya membuat nama Daud jadi terkenal di bangsa itu. Nah, ketika bangsa Filistin ingin melawan bangsa Israel, Daud itu kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, orang Filistin datang mau nyerang bangsa Israel, apa yang harus saya lakukan?
apakah Tuhan akan menyerahkan orang Filistin kepada kami? Apakah kami akan menang melawan Filistin? Kita baca sama-sama 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-18 dan 19. Kakak bacakan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lanjut sampai ayat yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nah, jadi ketika orang Filistin maju berperang melawan orang Israel, Daud kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, akankah kami menang melawan orang Filistin? Ternyata Tuhan ngomong apa? Majulah, majulah. Nanti kalian pasti menang. Dan ternyata benar, ketika Daud dan pasukannya maju berperang melawan Filistin, ternyata mereka menang. Nah, ketika orang Filistin kemudian kalah, ternyata orang Filistin enggak langsung patah semangat. Orang Filistin maju lagi. Mereka mau menyerang lagi bangsa Israel. Dan apa yang Daud lakukan? Mungkin kalau kita mungkin pakai pikiran logika gitu kan. Oh, mereka kemarin sudah ngelawan. Terus aku lawan juga. Dan akhirnya aku menang kok. Sekarang kalau mereka lawan lagi ya tinggal lawan aja kan. Sama kayak kemarin. Tapi ternyata enggak. Daud enggak gitu. Daud tanya lagi sama Tuhan. Kemarin dia sudah tanya, sekarang Daud tanya lagi. Kita lihat di ayatnya yang ke-22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan ayat terakhir, ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, di situ kita melihat ternyata Daud ketika dia mau maju berperang, dia tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, orang Filistin maju lagi nih, apa yang harus aku perbuat? Tuhan bilang, kamu jangan langsung maju, kamu buat gerakan melingkar. Nah, nanti kalau sudah ada bunyi-bunyian di atas pohon, baru kalian maju. Dan ternyata benar, ketika Daud melakukan apa yang disuruh Tuhan, ternyata Daud sekali lagi menang atas orang Filistin. Di situ kita melihat bahwa ternyata Daud ini, dia suka sekali ngomong sama Tuhan, dia suka sekali tanya-tanya sama Tuhan. Dia bukan orang yang nggak tahu berperang, dia orang jago berperang. Tapi ternyata dia tidak mengandalkan kehebatannya sendiri. Dia terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berperang nih, aku harus buat apa? Nah, ternyata Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi sesuatu dalam hidup, apakah kita mau bertanya kepada Tuhan atau kita ya lakukan aja seenak-enaknya kita? Kita lakukan aja sesuka-sukanya kita. Atau kita tanya Tuhan dulu. Nah, ini jadi pelajaran juga buat kita teman-teman. Kalau misalnya kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi masalah dalam hidup, coba teman-teman mulai perhatikan dari sekarang. Tanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus ngapain sih? Apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi situasi yang sulit ini? Misalnya teman-teman bingung nih, ya teman-teman lulus dari SMP gitu, bingung mau masuk SMA mana. Yang SMA sana bagus, SMA sana juga bagus. Atau aku masuk SMK aja ya. Yang mana yang bagus ya? Coba teman-teman tanya sama Tuhan. Tuhan, aku bagusnya masuk sekolah mana ya? Sekolah yang menurut Tuhan bagus buat aku supaya aku di sana dididik jadi anak yang baik. Supaya di sana aku dididik supaya aku jadi tambah pinter, jadi punya keahlian baru. Supaya aku bisa diperlengkapi supaya misalnya nanti aku mau melayani Tuhan,
Atau nanti aku mau terjun dalam dunia kerja. Nah, teman-teman bisa tanya sama Tuhan, Tuhan, aku nanti mau sekolah di mana ya bagusnya ya? Aku nanti mau belajar di mana di tempat yang Tuhan mau. Tuhan bawa aku dong di sekolah yang Tuhan mau, di sekolah yang bakalan mendidik aku jadi anak yang baik, anak yang pinter. Boleh seperti itu. Teman-teman bisa tanya sama Tuhan, tanya apa saja. Yang teman-teman mau tanya, bisa tanya kepada Tuhan. Nah, kemudian selain bertanya kepada Tuhan, apa lagi yang dilakukan oleh Daud? Ternyata Daud itu sering juga curhat sama Tuhan ketika misalnya dia merasa takut. Kalau teman-teman takut, teman-teman curhat sama siapa? Apa curhat sama orang tua, curhat sama teman, atau sama siapa? Nah, ternyata kalau Daud, dia curhat sama Tuhan. Contoh ya, kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-57. Sekali lagi kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-57. Nah, bacakan beberapa ayat saja. Ayat yang pertama, untuk pemimpin beduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Ayat 3, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ayat yang keempat, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Nah, itu contoh. Ketika Daud merasa takut, dia curhat sama Tuhan. Tahu dari mana kok Daud sedang merasa takut? Di ayat yang pertama, kalau teman-teman perhatikan, di situ ditulis bahwa Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul. Nah, dia lari daripada Saul ke dalam gua. Jadi latar belakang dari Mazmur ini rupanya ada suatu peristiwa di mana Daud ini sebelum dia jadi raja, Daud ini rupanya sempat dikejar-kejar oleh Saul. Kenapa? Karena si Saul gak suka sama si Daud. Daud gak pernah buat salah sama Saul, tapi entah kenapa Saul kok benci banget sama si Daud. Dan akhirnya saking bencinya Saul sampai pengen mau bunuh si Daud. Saul pengen Daud itu cepat-cepat mati udah. Nah, dengan keadaan seperti itu Daud pun lari. Dia nggak mau dong dibunuh oleh Saul dong. Dia lari dan akhirnya bersembunyi di dalam gua. Nah, dalam peristiwa seperti itu Daud merasa takut dan akhirnya Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berkata, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika Daud merasa takut, merasa berasa dalam bahaya, Daud lari dan Daud kemudian curhat sama Tuhan. Dia mencurahkan apa yang ada di dalam isi hatinya kepada Tuhan. Nah sekarang, kalau teman-teman misalnya merasa takut dalam hidup, teman-teman curhat enggak? Atau diam-diam aja? Takut sendiri, takut simpen sendiri, atau teman-teman misalnya curhat sama teman yang lain gitu, atau curhat sama orang tua, curhat sama kakak rohani atau gimana? Atau misalnya teman-teman sama kayak Daud, saking ketakutannya sampai nggak tahu mau curhat ke siapa, sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ketakutan, aku mau gimana nih? Ada sebuah cerita begini, suatu kali seorang anak dan keluarganya gitu kan, mereka jalan-jalan dan mereka sampai di sebuah hutan. Ketika mereka masuk ke sebuah hutan itu, entah kenapa tiba-tiba mereka berpencar. Mereka mungkin terlalu sibuk sendiri sampai jalan masing-masing nggak saling panggil-panggil gitu. Akhirnya si mama ikut jalan sana, papa ikut jalan sana, anaknya ikut jalan sana. Akhirnya mereka berpencar. Setelah mereka sadar, loh kami kok terpisah-pisah. Bagaimana dengan anak kecil ini? Dia nggak tahu mau ngapain. Dia bingung, di mana mama ya, di mana papa ya?
Aku tadi jalan-jalan perasaan masih sama mereka, dan sekarang kok udah nggak ada. Nah, ketika dia sadar, dia mulai rasa takut. Ini hutan, dia mulai kepikiran nih, jangan-jangan di sini ada binatang buas. Tiba-tiba pas dia lihat sekeliling, dia lihat rupanya beneran ada singa yang lagi menatap dia. Pas dia lihat singa, ya otomatis dong anak kecil melihat singa yang lagi datang pelan-pelan gitu ke arahnya, ketakutan dia. Dia lari, tapi pas dia lari dia kan nggak tahu jalan, namanya juga hutan. Pas dia lari ketemu tebing, dia nggak punya jalan keluar lain. Dan akhirnya saking ketakutannya dia mau teriak sama siapa? Nggak ada mamanya, nggak ada papanya, mau teriak sama siapa? Dan akhirnya dia berteriak minta tolong sama Tuhan. Nah, dalam keadaan situasi seperti itu, dia ketakutan, dia akhirnya berteriak minta tolong sama Tuhan. Saking takutnya dia berteriak minta tolong. Dan akhirnya pas dia berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya. Dan ternyata benar, si singa bukannya malah datang ke dia, ternyata si singa berbalik, dia muter, nggak jadi makan si anak. Nah, ternyata Tuhan mendengar teriakan si anak kecil. Tuhan beneran menolong si anak kecil gitu kan. Begitu juga dengan kita. Kalau misalnya kita menghadapi situasi di mana kita takut, mungkin tidak harus seperti anak tadi. Kita tidak harus menghadapi singa seperti tadi gitu kan. Mungkin kita takut akan sesuatu hal, misalnya takut nanti aku mau gimana, nanti masa depanku seperti apa, kita khawatir. Takut besok apa yang akan terjadi besok. Kita ketakutan nih. Ada orang-orang begitu loh teman-teman. Ada orang yang istilahnya tuh dia terlalu penakut. Dia tuh terlalu khawatiran tentang sesuatu hal yang belum terjadi. Dia tuh sering ketakutan. Gak ada hujan, gak ada panas, dia takut aja gitu. Gak tahu kenapa. Ada orang-orang kayak gitu loh teman-teman. Gak tahu teman-teman pernah ketemu orang yang seperti itu atau enggak. Tapi ada loh orang-orang kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga misalnya merasa takut, coba teman-teman ungkapkan rasa takut itu kepada Tuhan. Tuhan, aku lagi takut nih. Tolong saya Tuhan. Tolong aku Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau misalnya kita lagi takut, minta tolong sama Tuhan. Dan teman-teman percayalah, ketika teman-teman ngomong sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti dengar dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan Yesus pasti akan memberi pertolongan kepada kita. Nah, itu curhatan yang kedua istilahnya ya. Tadi curhatan yang pertama, tadi si Daud bertanya-tanya sama Tuhan, ya toh. Dan curhatan yang kedua di saat Daud sedang merasa takut. Nah, sekarang curhatan Daud yang ketiga. Di saat Daud misalnya merasa senang, di saat misalnya Daud merasa bersukacita, Daud itu ingin mencurahkan isi hatinya lewat apa? Memuji Tuhan. Contoh, kita buka salah satu puji-pujian yang tertulis dalam kitab Mazmur, terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke 150. Mazmur pasal yang terakhir. Ini Mazmur yang cukup terkenal. Kakak bacakan bagi kita semua sekali lagi, Mazmur pasal 150. Kakak bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Nah itu, dari Mazmur ini kita lihat bahwa Daud ketika dia membuat Mazmur ini, Daud sedang merasa apa? Ingin memuji Tuhan. Dia sedang bersukacita, dia sedang dalam keadaan hatinya sedang bergembira, sedang bersyukur. Makanya dia kemudian menuliskan Mazmur ini dengan rasa penuh sukacita, rasa bahagia. Nggak mungkin dong teman-teman nggak pernah merasakan sukacita, nggak mungkin teman-teman nggak pernah merasakan bahagia yang luar biasa gitu. Pasti pernah dong. Nah, ketika teman-teman merasa senang, apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman hanya lampiaskan dengan bermain-main dengan teman-teman lain? Atau teman-teman misalnya hanya habiskan waktu begitu saja? Atau teman-teman kemudian mengungkapkan rasa sukacita teman-teman dengan bersyukur memuji Tuhan? Contohilah Daud, ketika dia merasa senang, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan dan dia memuji Tuhan. Nah, jadi dari ketiga hal ini kita belajar bahwa marilah kita ini terus-terusan
suka ngomong sama Tuhan. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita mau ngomong sama Tuhan, kita mau curhat sama Tuhan. Apa yang kita rasakan, kita ungkapkan sama Tuhan. Mungkin kita enggak harus ngomong, ya Tuhan, aku lagi senang, enggak harus seperti itu. Bisa ngomong lewat dalam hati, tidak harus keluar lewat mulut. Atau misalnya teman-teman lagi jalan, ketemu orang susah di pinggir jalan, teman-teman mau nolongin, enggak punya uang, tapi teman-teman ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan, aku kok kasihan sama orang ini ya. Tuhan Yesus tolong berkati orang ini. Tuhan Yesus tolong cukupkanlah kebutuhannya, keperluannya. Bisa seperti itu. Teman-teman mengungkapkan isi hati teman-teman kepada Tuhan. Jadi dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi, mari kita kemudian mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Semakin intim kita dengan Tuhan, semakin sering kita berbicara dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Ya kan? Nah, jadi pelajaran hari ini adalah mari kita kemudian lebih terbuka kepada Tuhan. Kita mau mengutarakan, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, mari kita mau serahkan semuanya itu ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti mendengar setiap perkataan, setiap curahan isi hati kita, dan Tuhan Yesus pasti akan menolong setiap kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari ini. Kami sangat bersyukur buat pertolongan-Mu dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan Yesus selalu ada dengan kami. Tuhan, Engkau pasti terus mendengarkan setiap apa yang kami ucapkan kepada Tuhan, apa yang kami doakan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti selalu peduli dengan apa yang kami curahkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar dan akan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus memberkati kami, setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya boleh Tuhan berkati, dan seluruh hidup kami boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.